A few moments later. Lapo iki? Lapo? Halo, aku Firman, NIM-ku 129. Halo, nama saya Zaldi, NIM saya 119. Halo, aku Ria dengan 3 digit NIM terakhir 109. Halo, aku Jana dengan NIM 108. What's up guys, balik bersama gua, perkenalkan nama gua adalah Anatolia Kulakatimin dengan NIM terakhir 125 ya guys ya. Halo, aku Sevi dengan NIM terakhir 107. Halo, aku Alida, NIM aku 128. Halo, nama aku Tessa, NIM terakhir 122. Perkenalkan, nama saya Sony, NIM terakhir 135. What's up guys, kembali lagi bersama kelompok kami. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas podcast yang viral dan hangat tentang pahlawan atau penguasa, dengan dari judul besar adalah membongkar kontroversi pahlawan nasional 2025. Nah, topik yang kita bahas ini adalah seorang jenderal yang berjasa bernama Jenderal Soeharto, yang dia ini memiliki dua wajah dalam sejarah Indonesia. Yang pertama adalah tentang pelanggaran HAM maupun tentang kesatriaannya dalam Indonesia. Nah, dan pada topik pada kali ini adalah apakah ini adalah langkah pelurusan sejarah ataupun pengaburan memori kolektif bangsa. Nah, mari kita bahas ini dengan sangat rinci. Pada tanggal 10 November 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto itu secara resmi menetapkan Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Nah, keputusan ini tuh tertuang di Kepres nomor 116 TK tahun 2025. Untuk pertimbangannya sendiri ini sudah cukup jelas sih. Karena dinilai Soeharto ini memiliki jasa yang cukup besar di masa Orde Baru, yang artinya pemerintah menilai kontribusi militer pada era Soeharto ini sebagai perjuangan di masa revolusi dan sebagai dasar utama pengangkatan beliau atau Presiden Soeharto ini sebagai pahlawan di tahun 2025. Kalau menurutku sih penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional 2025 itu karena memang Soeharto tuh berkontribusi gitu loh di pengamanan nasional. Soalnya ikut dalam pelucutan senjata di Yogyakarta tahun 1945. Nah, benar, beliau juga berperan dalam Perang Ambarawa dan pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran besar yang mempengaruhi Indonesia itu pada masa-masa genting saat setelah proklamasi. Nah, jangan lupa juga di situ Soeharto juga berperan penting dalam operasi militer Mandala, dan di situ di operasi militer Mandala itu Soeharto berkontribusi sebagai komandan militer Mandala dalam perebutan Irian Barat dari Belanda. Jadi keberhasilan militer itu menjadi tonggak diplomasi dan militer dalam proses pemasukan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia. Dan yang paling sering disebut adalah perannya dalam serangan 1 Maret 1949, di mana itu sebagai bukti kepada internasional bahwa Republik Indonesia masih memiliki militer yang sangat terorganisir. Jadi dari perspektif kemerdekaan Indonesia, Presiden Soeharto memang mempunyai catatan kontribusi, dan itu fakta, nggak bisa dihapus. Masalahnya itu adalah sejarahnya Pak Soeharto itu tidak berhenti pada tahun 1949. Beliau itu memimpin Indonesia selama 32 tahun. Selama 32 tahun itu adalah periode yang penuh kontroversi. Yang pertama, pembatasan kebebasan berpendapat. Yang kedua, pembungkaman oposisi politik. Yang ketiga itu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, banyak aktivitas dan kelompok masyarakat sipil yang langsung menolak gelar bagi Pak Prabowo ini. Bagi mereka, penganugerahan ini adalah pengabaian terhadap tragedi historis mulai dari tahun 1965 hingga tahun 1965 di Timor Leste, Talang Sari, Petrus itu penembak misterius, hingga politik Orde di masa Orde Baru. Yang mereka pertanyakan itu sebenarnya bukan apakah itu tuh diakui, jasa-jasanya dia tuh diakui, itu bukan, tapi yang mereka pertanyakan itu apakah seseorang dengan pelanggaran HAM yang begitu besar itu tuh layak disebut pahlawan nasional. Nah, masalah etis yang muncul di
Soeharto ini adalah gelar moralnya atau perilakunya di masa lalu. Apakah negara bisa memisahkan antara gelar Soeharto sebagai jenderal muda yang pemberani dari Soeharto, si penguasa otoriter di masa lalu atau di masa orde baru tersebut? Nah, itu sih inti dari kontroversinya. Jadi dari sisi pemerintah itu fokus ke jasa-jasa beliau yang selama 32 tahun itu dalam pemerintah. Terus tapi dari sisi aktivisnya itu lebih fokus ke dosa politik yang telah dilakukan oleh Pak Soeharto itu tadi. Nah, itulah yang menjadi benturan opini antara pemerintah dan juga aktivis kayak gitu. Di media sosial, pro kontra pecah menjadi dua kubu, yaitu kubu pro menganggap Soeharto untuk stabilitas pembangunan ekonomi dan memiliki jasa besar pada masa kemerdekaannya. Nah, dan yang kubu kontra ini menganggap keputusan ini sebagai bentuk pemutihan sejarah dan mengabaikan korban kekerasan negara. Nah, jadi sentimen ini muncul bukan tanpa alasan, karena masyarakat itu masih memiliki luka lama yang belum diselesaikan, seperti banyaknya peristiwa pelanggaran HAM, terus tindakan masyarakat yang banyak merugikan masyarakat, tindakan pemerintah banyak merugikan masyarakat, itu belum ditangani dengan jelas. Jadi pemerintah itu seharusnya memiliki penegasan hukum yang jelas dan penanganan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Ya sih benar, akibatnya setiap ada upaya rehabilitasi tokoh kontroversial, masyarakat langsung bereaksi keras. Reaksi ini bukan semata-mata tentang Soeharto, tapi juga luka lama dari sejarah yang belum dipulihkan oleh negara itu sendiri. Dalam ilmu sejarah, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan memperlihatkan bagaimana politik mempengaruhi narasi sejarah. Pemerintah berhak menentukan siapa pahlawan nasional, tetapi masyarakat punya hak untuk mengkritisnya. Nah, pertanyaannya itu, apakah gelar pahlawan ini hasil dari kajian objektif sejarah atau bagian dari rekonstruksi citra tokoh masyarakat? Yang jelas, politik Indonesia memiliki kecenderungan untuk menghidupkan kembali figur-figur lama ketika rezim ini. Ini bukan hal yang baru dalam sejarah bangsa kita dan Republik Indonesia. Menurut aku, pahlawan itu adalah orang yang bisa menjaga integritasnya dia, bukan hanya punya jasa di masa lalu. Nah, setuju. Sejarah harus dilihat secara utuh. Lalu, untuk jasa juga tidak melupakan. Akan tetapi, kesalahan di masa lalu juga tidak boleh dilakukan. Nah, tak hanya itu, jadi kepahlawanan itu juga mencakup soal moral, jadi bukan hanya kontribusi militernya saja. Pahlawan juga itu bukan yang sempurna, tapi yang bertanggung. Dan satu lagi, pemberian gelar pahlawan dalam seorang tokoh itu tidak boleh melupakan atau menghapus luka korban dari sejarah masa lalu. Diskusi soal Soeharto harus memicu kepada rekonsiliasi, bukan tentang polarisasi. Yang pertama, pahlawan sejati mengabdi tanpa membungkam rakyatnya. Kita perlu berani mengkritisi keputusan negara dengan kepala dingin dan data yang kuat. Nah, itulah pembahasan kami, kelompok kami mengenai kontroversi penganugerahan gelar pahlawan nasional 2025. Debat ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani berdialog tentang masa lalunya, bukan menutupinya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kelompok Kami Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Merdeka! Soeharto! Militer yang kayaknya nggak kedengeran deh. Pertama, pembatasan Ini. atau bagian dari Cingket dah suara. One
eternity later. Yo, ketek yo.